Kalau hal itu tidak tentang anak, aku diam. Lo mau ngomongin gue tentang cerai ini, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Gue hidup nggak minta sama lo, gue nggak ini sama lo, gue nggak ini, nggak ada. Nggak tentang anak buat gue gitu. Orang mau bilang gue, wah belum sabar, terserah. Wah lu alay, terserah. Pokoknya kalau tentang anak nggak bisa. Dah, titik. Tentang anak nggak bisa. Heboh dan terus diviralkan sejumlah media sosial sosok Ruben Onsu yang kini makin marak diungkap usai ramai kabar dirinya dan Sarwendah terseret lika-liku kontroversi pasca perceraian yang menyita banyak perhatian. Dan yang paling disorot saat ini adalah persiapan penyelesaian kasus harta gonogini dan hak asuh anak dengan Sarwendah. Ruben yang kini banyak diekspos dan menjadi perhatian publik usai disebut dengan lantang oleh pihak Sarwendah yang telah menyakiti Ruben dengan sikap dan perlakuan dengan kata-kata yang tidak pantas yang pada akhirnya membuat gaduh dunia selebritas tanah air. Maraknya kabar panas hingga banyak orang mencari tahu apa tujuan pihak Sarwendah sebenarnya yang melayangkan pernyataan di luar dugaan dengan segala keinginan, harta dan perlakuannya tersebut. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Sementara Anda yang nyinggung Ruben Onsu ini masih sibuk jadi komentator, nyebar sesuatu hal yang kemudian tak layak dan tak pantas. Berharap mungkin Ruben Onsu itu jatuh supaya kalian bisa tertawa puas. Auzubillah min dzalik. Singkirkan hati yang dengki itu, singkirkan hati yang kurang baik itu. Maka di sini kami sampaikan, cukup sudah. Ruben Onsu sudah bahagia di jalan yang benar. Dan Anda bagaimana? Apakah masih mau di jalan merana dalam kebencian sendiri? Dan akhir-akhir ini, saudara Ruben Onsu sedang menghadapi ujian dalam rumah tangganya, ya kafilah. Maka ketahuilah, ujian semacam ini bukan pertanda keburukan, bukan pertanda azab atau kutukan, tidak ya Pak, melainkan ujian yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat seseorang hamba yang telah mendapat hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diuji? Artinya, orang yang beriman pasti diuji. Ujian rumah tangga adalah bagian dari sunatullah. Banyak nabi, banyak orang saleh yang sebelumnya juga diuji dalam keluarga, harta, kehormatan, agar kesabaran dan keikhlasannya semakin teruji. Kita mulai dari pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya yang melempar sebuah pertanyaan besar dan membuat publik terhenyak. Selama ini, narasi yang beredar menyebutkan bahwa rumah mewah Ruben Onsu sudah menjadi milik Sarwendah sepenuhnya. Jika benar rumah itu sudah mutlak milik Sarwendah, mengapa masih ada tuntutan atau pernyataan yang menyebut Ruben harus tetap bertanggung jawab membayar cicilan KPR-nya? Ini adalah sebuah fakta hukum yang kontradiktif, yang semestinya segala hak dan kewajiban seharusnya melekat pada sang pemilik baru. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata proses pembagian aset ini belum tuntas karena masih ada dokumen penting yang belum diserahkan. Kalau hal itu tidak tentang anak, aku diam. Lo mau ngomongin gue tentang cerai ini, nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Gue hidup nggak minta sama lo, gue nggak ini sama lo, gue nggak ini, nggak ada. Nggak tentang anak buat gue gitu. Orang mau bilang gue, wah belum sabar, terserah. Wah lu alay, terserah. Pokoknya kalau tentang anak nggak bisa. Dah, titik. Tentang anak nggak bisa. Sementara pihak Sarwendah bersikeras bahwa pembagian harta sudah disepakati dan rumah yang masih dicicil itu diprioritaskan demi kesejahteraan anak-anak. Namun benarkah semua ini murni demi anak? Disinilah ketegangan memuncak. Pihak Ruben Onsu justru menyoroti fakta lain yang menyayat hati.
anak-anak mereka kedapatan kerap mengikuti live streaming hingga larut malam, sebuah aktivitas yang dikritik keras karena berpotensi merusak kesehatan dan psikologis anak di bawah umur, menjadi sebuah pukulan telak yang membuat narasi demi anak dari pihak Sarwenda jelas dipertanyakan publik kebenarannya. Dan yang paling menyayat hati di mana adanya serangan dan hinaan secara terbuka dari pihak Sarwenda yang menyudutkan Ruben di muka umum dan membuat banyak pendukung Ruben sakit hati. Hingga pada akhirnya Sarwenda mendapat banyak serangan balik netizen yang cukup mengejutkan. Melihat fenomena wanita yang bersikap keras, mengkritik tajam secara terbuka hingga dinilai kurang menjaga kehormatan mantan suami di depan publik, inilah pandangan dari Buya Yahya yang menegaskan hal terkait ini. Ada orang kebiasaannya membongkar kejelekan orang lain, maka Allah akan bongkar kejelekannya dia. Bahkan Nabi mengancam wayafdahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan permalukan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya sendiri. Menjadi keluarganya tidak menghormati, suaminya tidak menghormati, tidak menghargai, istrinya tidak menghargai. Ini gara-gara dia suka ngomongin kejelekan orang. Jangan main-main. Karena itu meracuni hati orang lain. Setelah Anda mendoakan, maka biasakan Anda tidak membicarakan kejelekan orang lain, tapi bahkan sebaliknya, bicarakan kebaikan orang lain. Jadikan ini hidup Anda seperti itu. Kalau Anda melihat orang punya 10 poin dalam hidup, misalnya semua orang itu hidupnya dengan 10 poin di kehidupan, 10 poin, 10 hal. Kalau Anda menemukan 9 jelek, 1 baik, ya 1 doanya diomongin, nggak usah yang 9. Jangan bicarakan kejelekan. Membicarakan kejelekan itu termasuk memindah kejelekan. Jika ada video bicara tentang kejelekan seorang, Anda hapus. WA tentang kejelekan seorang, Anda hapus. Mendoakan, jangan bicarakan kejelekan siapapun, tidak ada perlunya. Bahkan Nabi mengancam wayafdahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan permalukan dia, walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya sendiri. Ini gara-gara dia suka ngomongin kejelekan orang. Jangan main-main. Karena itu meracuni hati orang lain. Bahwa seorang wanita yang mulia tidak akan pernah menjatuhkan atau merendahkan martabat lelaki yang pernah menjadi pakaian dan pelindungnya, terlebih ayah dari anak-anaknya. Dan kritik yang disampaikan dengan amarah atau cara yang tidak tertata hanya akan merusak nama baiknya sendiri. Di tengah badai emosional yang diakui sedang dihadapi Sarwenda saat ini, komunikasi yang baik dan saling menjaga lisan adalah kunci utama agar anak-anak tidak menjadi korban psikologis. Dan meski tanggapan Buya Yahya bukan mengomentari Sarwenda dan Ruben secara langsung, namun tanggapan secara umum beliau mengingatkan kita terkait hal seperti demikian dalam pandangan Islam, bahwa hukum positif maupun hukum agama telah mengatur semuanya dengan adil, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan komunikasi yang santun jauh lebih menyelamatkan masa depan anak-anak. Sebab harta terbaik yang ditinggalkan orang tua untuk anak-anaknya bukanlah kemewahan duniawi, melainkan jejak akhlak yang mulia dan kedalaman hati.